Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badru dari Prodi Ekonomi Manajemen dengan nomor NIM 289205066. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Eka Putri SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi konsep dasar ekonomi, yang kedua masalah pokok ekonomi, yang ketiga permintaan dan penawaran, yang keempat keseimbangan pasar, dan yang terakhir elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep dasar ekonomi. Istilah ekonomi muncul sejak zaman Yunani kuno, yaitu yang berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos yaitu rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi dengan demikian oikos nomos yaitu artinya tata aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah pengaturan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan segala gejala tertentu di bidang pengetahuan. Menurut salah satu tokoh ekonomi yaitu Paul Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Prinsip ekonomi. Konsep prinsip dasar ekonomi merupakan patokan perilaku pelaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mengambil sebuah keputusan. Prinsip ekonomi merupakan dasar berpikir seorang demi mencapai tujuan yang maksimum dengan jalan pengorbanan tertentu. Dengan kata lain, prinsip ekonomi yaitu dengan usaha tertentu, yaitu sekecil mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau maksimal. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Macam-macam motif ekonomi yaitu meliputi keinginan mendapat penghargaan, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan laba, dan terakhir ingin melakukan kegiatan sosial. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hubungan atau pertalian antara dua variabel ekonomi yang saling berkaitan, diantaranya hubungan kausal yaitu sebab akibat, dan hubungan fungsional yaitu hubungan saling mempengaruhi. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi meliputi kekurangan atau kelangkaan kebutuhan masyarakat, dan terakhir yaitu faktor produksi. Adanya masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak keinginan masyarakat relatif tak terbatas, sementara pihak lain, pihak sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut relatif terbatas. Kebutuhan masyarakat. Dalam teori ekonomi ada dua cara penggolongan, yaitu berdasarkan kepentingan. Barang dibedakan menjadi yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah, dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat, yaitu seperti barang pribadi, contohnya makanan, pakaian, dan mobil. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi meliputi yaitu yang pertama tanah dan sumber alam merupakan faktor yang disediakan oleh alam, meliputi tanah dan berbagai jenis barang tambang dan hasil hutan lainnya. Yang kedua, tenaga kerja meliputi jumlah pekerja dan keahlian atau keterampilan yang dimiliki pekerja tersebut. Ketiga, modal merupakan benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir yaitu keahlian kewirausahaan. Keahlian keusahawanan berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha. Selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan dapat didefinisikan sebagai keinginan akan sesuatu. Secara sederhana, permintaan dalam kegiatan ekonomi adalah produk-produk yang hendak dibeli untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam berbagai tingkat harga. Pembagian permintaan yaitu meliputi permintaan absolut, yaitu permintaan absolut merupakan permintaan terkait produk secara umum, baik dengan kemampuan membeli ataupun tidak. Yang kedua yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan permintaan terkait produk yang disertai dengan kemampuan membeli. Faktor-faktor permintaan yaitu yang pertama harga, yang kedua permintaan, yang ketiga pendapatan masyarakat, jumlah kebutuhan, jumlah penduduk, dan
yang terakhir itu selera dan adanya barang pengganti. Penawaran. Penawaran merupakan sejumlah produk baik barang ataupun jasa yang dijual di waktu tertentu dan di berbagai tingkat harga. Jenis-jenis penawaran. Penawaran perorangan merupakan penawaran yang dilakukan penjual atau produsen di tingkat harga tertentu mengenai produk yang ditawarkan. 2. Penawaran pasar merupakan penawaran pasar. Penawaran pasar merupakan jumlah seluruh penawaran produk yang dijalankan penjual atau produsen di tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, harga barang pangan, perkiraan harga pada masa depan, tujuan perusahaan, dan yang terakhir muncul perusahaan baru. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu meliputi keseimbangan harga, yaitu equilibrium price, yaitu harga di mana kurva supply dan demand berpotongan. Yang kedua yaitu keseimbangan kuantitas, jumlah di mana kurva supply dan demand berpotongan, berarti jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah sama. Selanjutnya yaitu excess demand dan excess supply. Excess supply yaitu harga di atas keseimbangan harga, sehingga produsen tidak dapat menjual semua barang yang diinginkan pada harga tersebut. Yang kedua yaitu excess demand. Harga di mana harga di bawah keseimbangan harga, sehingga konsumen tidak mampu membeli semua keinginan pada harga tersebut. Analisis yang merubah keseimbangan, yaitu yang analisa yang merubah keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan harga ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Yang kedua, supply dan demand ditentukan oleh nilai yang mempengaruhi supply dan demand. Yang ketiga yaitu perubahan suatu atau kombinasi dari variabel yang mempengaruhi demand dan supply akan menyebabkan perubahan keseimbangan harga. Yang selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu permintaan tidak elastisitas sempurna, yaitu perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Yang kedua, permintaan tidak elastis, persentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang ketiga yaitu permintaan uniter elastis, yaitu persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Dan yang keempat, permintaan elastis, persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Dan yang kelima, permintaan elastis sempurna, yaitu di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar, namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas yang pertama yaitu penawaran tidak elastis sempurna, yaitu penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun. Yang kedua, penawaran tidak elastis, yaitu perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Yang ketiga, penawaran uniter elastis, yaitu perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran elastis, yaitu perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Yang kelima, penawaran elastis sempurna, elastis yang tak terhingga, yaitu perusahaan dapat menyuplai barang berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.